Oke, selamat datang di channel Irfan Zaidan. Sekarang tanggal 16 Maret dan di video kali ini aku pengen ngungkapin tentang keresahan aku yang pengen aku ceritakan dan pengen aku sebarluaskan informasi ini karena aku ngelihat gak cuman aku tok yang merasakan hal ini. Banyak temanku yang lain tetapi dia malu untuk mengungkapkan dan lebih memilih untuk menjaga perasaan orang lain. Dan di sini aku kepingin mewakilin teman-temanku yang punya suara yang sama, yaitu tentang kalau kalian ngechat temen, itu sebutin aja tujuan kalian apa, perlunya kalian apa, butuhnya kalian apa. Jangan cuma manggil nama doang, terus kemudian nunggu dibales. Kita bahas dulu ya, kenapa langsung aja nyebutin, misal contohnya ya, manggil nama, terus kemudian misalkan kalian ngerasa nggak enak atau ganggu karena chatnya malam, ya udah, contohnya adalah hey Cid, sorry ganggu, iso nggak aku bla bla bla, atau Cid kamu ada buku ini nggak, atau yang sebagainya. Langsung aja tujuan kalian apa, sebutin perlunya apa. Jangan cuman manggil doang, hey Cid, terus kemudian nunggu aku bales, karena buang-buang waktu. Kalian butuh aku dalam waktu singkat, misal kalian manggil terus aku belum tentu pegang HP di saat kalian ngechat kan, dan kalian pasti nunggu balasan aku ketika aku sudah megang HP, dan kalian akan mendapatkan jawaban dari kebutuhan kalian setelah aku pegang HP. Bisa jadi aku pegang HP 3 jam atau 4 jam setelah kalian ngechat, terus kemudian aku balas. Terus belum tentu juga kalian pada saat aku balas kalian pegang HP. Akhirnya makan waktu lagi. Terus kemudian kalian buka HP dan lihat ada chatku. Ya kalau misalkan chatku itu ada di posisi paling atas, apalagi zaman sekarang kan, chat itu biasanya alasannya chatku lo gak mau balas wingi, chatku lo gak kamu balas kemarin. Oh iya maaf kependem chatnya. Nah, belum lagi alasan kependem ini dijadikan senjata. Dan malah kalian yang butuh tapi kalian sendiri yang lupa buat bales, kalian sendiri yang lupa kalau kalian itu udah ngechat dan tanya kebutuhan kalian ke teman kalian. Akhirnya ada alasan itu, terus kemudian kalian lupa dan nggak jadi, padahal teman kalian udah meluangkan waktu. Nah, ini loh waktu yang kebuang sia-sia untuk kalian membutuhkan jawaban kayak gitu. Terus kemudian kalian buka tuh, misal nih setelah 4 jam, terus kemudian kalian balas lagi, kalian nyebutin kebutuhan kalian apa. Nah, orang yang chat kan itu ya juga makan waktu lagi kan, kayak misal aku udah balas terus kemudian dibalas lagi, dia tanyanya perlunya apa, aku bisa pinjam buku ini enggak. Nah, di posisi chatnya dia masuk kan aku belum tentu juga buka HP, aku masih ada keperluan yang lain, dan ini makan waktu juga. Terus aku balas lagi, oh iya ada. Untuk syukur-syukur kalau misalkan aku punya dan itu kabarnya positif buat kalian. Lah kalau misalkan kalian udah buang-buang waktu sekian jam dan kalian mendapat berita atau mendapat jawaban yang berkebalikan, misalnya kalian mau pinjam buku terus kemudian aku nggak punya, kan emang toh waktu yang terbuang sia-sia. Nah, daripada kalian buang-buang waktu untuk menunggu jawaban dan kemudian membalas, ya udah sebutin aja tujuan kalian apa di awal chat. Hey Cid, sorry ganggu, kamu ada buku ini nggak? Kalau misalkan ada, aku boleh pinjam nggak? Kalau kamu di rumah tak ambilnya nanti sore ya. Udah detail kan. Nah, terus kemudian teman kalian jawab, oh iya aku ada. Oke nanti sore aku di rumah. Kalau misalkan di rumah nanti sore. Tapi kalau misalkan nggak ada di rumah nanti sore kan dia tinggal bilang, oke aku ada, agak malaman aja yang ngambilnya. Soalnya aku baru pulang di malam hari. Aku baru pulang jam 7. Kayak gitu. Um, itu yang pertama, yang tentang langsung aja sebutin tujuan kalian apa ketika kalian butuh ke teman kalian. Terus kemudian yang kedua adalah biasain kalau misalkan ngechat atau apalah itu, kemudian kalian nggak akrab sama teman kalian, itu jangan nelpon apa ya, mungkin buat aku ini satu hal yang kurang aku suka. Apalagi aku paling nggak suka itu adalah aku kurang akrab nih sama satu orang, terus kemudian dia lagi butuh aku. Nah tiba-tiba dia tuh nelpon jam 11 atau jam setengah 12 malam dan posisinya aku udah tidur. Itu
Gak enak banget loh. Kalau misalkan kalian tahu, oke, misalkan nih kasusnya itu urgent dan kalian butuh banget, tapi ya seenggaknya kalau misalkan kalian coba chat dulu aja kan. Coba chat dulu. Kalau misalkan centang satu, ya berarti kan chat kalian nggak masuk. Dan logikanya berarti dia itu sedang nggak aktif. Kalau misalkan centang dua, oke, syukur-syukur ya. Terus tunggu dulu aja, nggak, jangan langsung ditelepon. Tunggu dulu, misalkan tunggu 5 menit, dia lagi online, terus kemudian dia balas, kan ya untung, terus kalian telepon. Jangan tiba-tiba kalian chat tengah malam jam 11 malam, terus kalian nggak sabar dan pengen dapetin jawabannya itu segera, lalu kalian telepon, dan kebutuhan kalian itu bukanlah kebutuhan yang sangat urgent, kebutuhan yang biasa. Misalkan kasusnya yang biasa. Terus kalau misalkan, lompat tadi, kalau misalkan kasusnya itu urgent, seurgent-urgentnya kayaknya nggak seperti itu deh. Dan jangan sekali-sekali kalau nelpon pertama nggak diangkat, terus kemudian nelpon dua nggak diangkat juga. Ya udah, berarti dia nggak posisi pegang HP. Dan kemungkinan dia lagi sibuk dengan hal yang lain. Atau bisa jadi tengah malam, oh kalian kan bisa mikir toh, oh kayaknya orang ini tidur, oh kayaknya temanku tidur, berarti nggak buka HP. Atau oh dia lagi sibuk dan sebagainya. Jangan sambil telepon terus seperti itu. Kurang etis saja menurutku, karena seenggak-enggaknya ya, sekalipun itu akrab dan kalian itu nge-spam call berkali-kali, yang notabene call kalian itu nggak dibalas, apalagi kalian nggak di chat, atau yang kalian telepon itu nggak bilang sebentar ya, nanti dulu teleponnya, aku lagi sibuk. Kurang aja sih menurut aku, dan kurang sopan sih buat aku. Apa ya, ini tuh jadi keresahan aku gitu loh, soalnya aku sering banget dapat kayak gitu. Yang paling sering adalah yang chat tadi itu, chat hejit, terus kemudian aku baru balas karena aku baru buka HP pas sorenya, dia chat udah siang, aku balas opo, terus kemudian yang paling aku benci ya, udah aku jawab tapi dia nggak balas. Itu aduh, wah. Apalagi kalau misalkan dia tanya tapi nggak langsung to the point, kayak Jit, kamu di rumah ta? Terus baru kemudian aku jawab, ya aku di rumah, terus nggak dibalas lagi. Nah kan, ngapain gitu loh kalau kalian tanya tapi kalian nggak ngebales, tapi kalian nggak bener-bener membutuhkan jawaban dari teman kalian cuma tanya tok gitu tuh, aduh, buat aku kurang deh, dan buang-buang waktu. Pernah aku udah tidur, terus kemudian aku ditelepon jam setengah 1 malam, bangun tuh posisi kaget karena nada deringku itu aku biasain keras, karena jaga-jaga kalau misalkan nggak denger ketika lagi siang hari, lagi sibuk atau lagi di jalan. Karena kan kalau misalkan ya, nada ringtone itu aku set nggak terlalu banter, sedangkan aku posisi lagi di jalan, itu ketika ditelepon itu nggak denger gitu loh. Sedangkan pernah satu ketika aku ada telepon urgent, untungnya aku denger. Nah, gimana ceritanya kalau misalkan aku nggak denger telepon itu yang masalah telepon. Dan tadi yang tentang chat, itu sih yang jadi keresahan aku, dan aku pengen mewakili teman-temanku yang mungkin sepemikiran sama aku, dan ini jadi keresahan kalian tetapi kalian nggak berani mengungkapkan atau sungkan untuk mengungkapkan kepada teman-teman kalian. Kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video Daily Space berikutnya.